Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Tamara Pratiwi. Teman-teman, langsung aja ya, kita akan bahas untuk tips aku dalam proses atau persiapan SKB. Tips-tipsnya bisa lulus masih posisi peringkat pertama. Nah, perlu diketahui teman-teman, aku di sini ketika SKB itu banyak sekali kegiatannya. Aku itu empat kerjaan yang aku lakukan ketika menuju SKB. Jadi waktu untuk belajar itu singkat sekali. Di radio aku sebagai penyiar, di BPK aku sebagai resepsionis, di TV aku sebagai presenter, dan di freelance lainnya aku sebagai MC gitu. Jadi hampir setiap hari itu aku full day untuk bisa bekerja. Nah, bagaimana aku caranya membagi waktu untuk bisa belajar? Teman-teman, Anda yang saat ini mungkin bekerja sama kayak aku juga, usahakan kalau memang berniat untuk lulus, pilihlah waktu yang dimana teman-teman tersebut bisa rileks, nyaman untuk belajar. Karena pemilihan waktu ini penting juga. Kalau misalnya teman-teman ini terlalu capek dan nggak mood untuk belajar, malah asal-asalan, itu nggak akan masuk ke dalam otak kita. Tapi kalau kita udah ngerasa nyaman, udah ngerasa me time sama tubuh kita, kasih sedikit misalnya minum coklat atau tidur sebentar gitu. Kalau tubuh kita udah siap untuk belajar, maka apapun pembelajaran yang kita dapatkan pasti akan masuk gitu. Nah, pilihlah waktu untuk belajar 1-3 jam per hari. Kenapa sih? Itu karena waktunya memang singkat banget untuk wajar SKB. Tapi kalau teman-teman masih punya waktu sebulan lagi untuk SKB, gak masalah 1 jam per hari. Tapi kalau misalnya singkat ya, usahakanlah mati-matian terlebih dahulu untuk belajar. Tips yang kedua, perlu juga teman-teman untuk mengetahui jabatan teman-teman itu pelaksana atau fungsional sih gitu. Nah, bisa cek di video ini kalau misalnya belum paham juga, teman-teman harus membedakan untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Kalau fungsional ada di bawah ini, bisa di-download juga di menpan.go.id. Ada juga untuk jabatan pelaksana, ini nomor 41 tahun 2018, download di bawah ini, terdiri dari jabatannya sendiri, ada kualifikasi pendidikannya, dan untuk tugas jabatan sendiri. Nah, jadi masing-masing dari jabatan pelaksana mempunyai itu. Kalau misalnya teman-teman kurang dapat feel-nya di jabatan fungsional. Nah, balik lagi, bagaimana secara untuk mengetahui belajarnya gimana kalau jabatan pelaksana? Carilah untuk jabatan atau jurusan yang serumpun dengan formasi teman-teman, misalnya dengan pajak. Nah, kalau pajak ini di jabatan pelaksana apa yang berhubungan, PP nomor berapa. Nah, kaitkanlah dengan jabatan fungsional yang berhubungan dengan pajak juga gitu. Ada yang mungkin dia ini adalah Kementerian Kominfo gitu. Ada tentang pajak ataupun keuangan, ternyata mengacu kepada Kementerian Keuangan gitu loh. Jadi alangkah lebih baiknya carilah gitu ya topik-topik atau inti yang sama di jabatan fungsional dan kaitkanlah. Dan tips yang ketiga yang aku lakukan teman-teman adalah menjawab soal-soal yang ada di Google. Itu aku cari aja. Nah, misalnya kemarin aku dapatkan soalnya itu yang berhubungan dengan dunia penyiaran. Nah, di sini untuk peranata siaran aku juga belajar tentang asisten peranata siaran. Ada yang bertanya kemarin, Kak, kenapa kita harus belajar tentang asisten peranata siaran dan juga peranata siaran? Karena dua itu mencakup gitu loh. Beda dengan jurusan yang lain mungkin gitu loh. Dengan pajak, dengan analisis pajak yang berhubungan dengan pajak mungkin bisa jadi kayak ada kaitannya. Asisten dengan peranata itu adalah jabatan yang berbeda. Tapi untuk tupoksi dan tugasnya hampir mirip gitu loh. Jadi jangan sampai lupakan juga untuk yang berkaitan dengan kita gitu loh. Nah, soal-soal yang keluar pada tahun 2019 untuk jabatan peranata siaran ya, ini yang bagian aku ya. Mungkin teman-teman lain beda lagi, tapi kan setiap orang itu pasti mempunyai perbedaan masing-masing untuk peranata siarannya. Yang soal di aku itu banyak pertanyaan yang mengandung tentang penyiaran. Nah, di sini aku benar-benar kayak alhamdulillah banget kemarin aku belajar tentang jurusan-jurusan aku kembali gitu loh. Jurusan tentang ilmu sosial juga, broadcasting juga, jurnalistik juga, untuk ilmu komunikasi juga. Walaupun mungkin itu adalah hal yang banyak sekali kita pelajari, tapi pelajarilah yang intinya untuk ke dunia penyiarannya. Nah, pertanyaan itu ada yang tentang undang-undang, ada memang, ada tentang Kominfo, RRI, dan TVRI juga, tapi tidak terlalu banyak. Nah, banyak itu memang tentang jabatan ataupun bidang kita. Seperti dunia penyiaran itu contohnya misalnya Fox Sport, Feature, ada seperti apa sih jenis-jenis berita gitu loh. Jadi peranata siaran ini bukan hanya untuk siaran ya teman-teman. Banyak teman-teman aku yang peranata siaran tapi bukan penyiar gitu, bukan presenter. Memang mereka itu melakukan
aktivitas sesuai dengan yang PP nomor 30 tahun 2017 itu gitu loh. Ada yang sebagai reporter juga, ada menyiapkan berita gitu, ada yang menganalisa pembahasan naskah gitu loh. Jadi banyak banget untuk pekerjaan dari penata siaran. Nah, bukan hanya penyiar aja gitu. Terus apalagi soal yang keluar gitu. Ini teman-teman aku tulis ya di buku. Satu buku ini aku bener-bener aku cari di Google. Itu kalau misalnya teman-teman pengen tahu juga, boleh klik link di bawah ini. Aku cari untuk yang berhubungan dengan dunia penyiaran, bahasa-bahasa penyiaran yang mungkin dia dulu aku tuh tahu, tapi aku nggak tahu misalnya tuh dalam bahasa Indonesia itu seperti apa gitu loh. Mungkin aku cuma hanya bisa tahu bahasa, tapi mempraktekannya bisa, tapi nggak tahu bahasa sesuai dengan bahasa Indonesia itu apa gitu. Ini buku-buku yang aku tulis aja, aku tulis dulu, besoknya aku bahas lagi, hari ini aku tulis lagi apa yang aku dapatkan, dan dalam aku tulis lagi, baca lagi, tulis lagi, baca lagi. Nah, seperti itu gitu. Terus ada soal-soal yang muncul dengan ilmu komunikasi gitu, dengan broadcasting, itu banyak banget teman-teman di Google gitu lah. Ini salah satu contohnya aku tulis di bawah ini linknya untuk teman-teman belajar. Tapi ya ingat ya, ini bukan berarti soal tahun 2021. Nah, ini adalah gambaran tahun 2019 yang teman-teman bisa jadikan patokan. Apalagi ya kisi-kisi untuk tahun 2021 ini ada dua untuk perantau siaran sendiri, ada khusus dan juga ada tuh. Nah, itu pelajari aja tentang itu gitu loh. Pasti nggak akan jauh-jauh untuk suatu soal tersebut gitu loh. Misalnya teman-teman mau cari tentang ilmu komunikasi, nah carilah soal-soal berhubungan dengan itu gitu loh. Nah, supaya bagaimana untuk bisa tinggi passing grade-nya, atau kemarin nggak passing grade sih nilainya pada SKB, maka berusaha fokus dan jangan sampai Anda melupakan suatu soal gitu. Misalnya Anda berada pada soal nomor 10 gitu kan. Nomor 10 terus bingung nih gitu, mau loncatlah ke nomor 11. Nomor 10 ini tetap diisi dengan kebimbangan Anda, isi aja apapun itu, tapi ditandai di bawah di kertas itu misalnya nomor 10, ditandai nomor 10. Dan seterusnya sampai nomor misalnya 90 masih bingung lagi, 90 itu tetap diisi, tapi 90-nya dilingkari yang di bawah atau ditulis di bawah di kertas buramnya. Lanjut lagi, jika masih ada waktu, teman-teman bisa menganalisa atau melihat lagi soal yang tadi bingung itu. Kalau nggak ada waktu, bahayanya ya yang kosong itu nggak dapat nilai dan ternyata ya nggak dapat apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kita isi, walaupun kita misalnya bingung tapi ternyata benar ya, karena itu keberuntungan pada soal itu, maka ya ada nilai 5 poin gitu. Jadi jangan sampai mengosongkan soal itu gitu loh. Terus Kak, gimana caranya biar fokus belajar dan dalam waktu yang singkat itu gitu loh. Karena kita udah tahu diri nih, aku udah tahu diri dengan kualitas belajar aku yang sedikit ya, yang singkat banget, dan aku yang sambil kerja padat sekali dan juga kondisi tubuh yang tidak memungkinkan waktu itu. Nah, jadi aku udah tahu diri aku ini kualitasnya berapa, aku belajar tapi aku belum merasa maksimal, maka aku akan kuatin ibadah aku gitu loh. Terserah agama teman-teman apa, tapi yang jelas pada saat ini ketika kita ingin, maka kita juga harus meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu loh, dengan cara melakukan sesuatu yang lebih daripada biasanya. Sholat misalnya cuma 5 waktu, ya buatlah 6 waktu, misalnya ditambah dengan duha ataupun tahajud gitu loh. Yang biasanya kita nggak pernah sedekah, maka usahakanlah sedekah ya 1000 lah gitu, 2000 gitu. Karena aku udah tahu gitu, aku ini adalah tipe orang yang susah banget untuk mengingat sesuatu yang belajar itu harus berulang-ulang gitu loh. Nah, kalau kita udah tahu kualitas diri kita, maka cari jalur lain yang akan membantu program atau perjalanan hidup kita gitu. Jadi jangan sampai terpaku hanya untuk belajar saja. Misalnya kita punya telur 10. Nah, untuk ini kan kita nggak mungkin taruh 1/10 itu di satu keranjang. Kalau misalnya keranjang itu jatuh, pecah cuma hanya itu aja gitu loh. Jadi taruhlah beberapa, misalnya 2 di keranjang yang berbeda. Misalnya satu jatuh, maka kita masih punya keranjang yang lainnya. Ketika kita gagal dalam belajar, maka kita juga akan dimudahkan dari yang Maha Kuasa gitu loh. Nah, kalau misalnya kita gagal dari ibadah kita juga kurang, maka ada sedekah kita gitu. Jadi jangan sampai teman-teman itu terpaku dalam satu pelajaran saja. Jadi fokus lagi, jadi kuatin lagi niatnya bahwa ini adalah hal yang berguna bagi diri teman-teman dan keluarga. Itu tips dari aku, semoga teman-teman lulus untuk tahap selanjutnya. Katakan amin di bawah ini. Untuk pertanyaannya silahkan DM aku di Instagram ataupun di bawah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.